Kita diberkati, amin. Amin. Terus semangat. Hari ini hari apa? Ada yang ingat? Hari Pentakosta. Itu artinya apa Pentakosta itu? Ke-50. Ya, ke-50. Dari mana 50 itu? Dari kematian kebangkitan Tuhan Yesus itu. Tapi hari ke-40 dia naik ke sorga dan dia berjanji bahwa akan turun, Roh Kudus akan turun. Kamu jangan pergi dari Yerusalem. Mereka bermurid-murid berkumpul berdoa, dan hari ke-50 firman Tuhan katakan dari langit tiba-tiba angin kencang sekali datang di rumah tempat mereka tinggal itu, dan lidah-lidah api, ya, lidah menjamah setiap orang. Diperkirakan waktu itu ada 120 orang. Pertama kali gereja Tuhan Yesus itu berdiri bukan dengan cara yang biasa-biasa, tapi dengan Roh Kudus bekerja di dalam hidup ini. Dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya tahu ada yang sudah terima Tuhan, sudah terima Roh Kudus, tetapi kurang mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, melawat, membentuk, sehingga Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, tapi tidak bekerja. Kenapa? Dia sedang menunggu kita bisa kerja dengan baik bersama Dia, mentaati dan mendengar. Roh Kudus tidak memaksa, tetapi Dia tidak akan berubah sifat aslinya, yaitu gentle. Dia tidak memaksa kita. Hari ini biarlah setiap kita yang sudah ada menjadi orang percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang sudah bertobat dari cara hidup yang lama, maka firman Tuhan katakan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tapi memang ada beberapa orang belum. Ini satu kenyataan, karena dia tidak tahu apakah itu ada Roh Kudus, atau memang dia itu tidak pernah mengundang Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya, ini kita hari ini akan berbicara di dalam ayat-ayat yang kita akan lanjutkan. Seperti saya katakan, sekarang tempat ini bukan hanya khotbah ini, seperti khotbah untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi khotbah yang memenuhi kebutuhan kita, tetapi melalui pelajaran yang ini bersambung. Ya, saya mulai dengan Efesus. Kenapa Efesus? Surat ini ditulis oleh seorang yang waktu itu bernama Paulus. Dia ada di penjara di Roma. Ya, di Roma. Dia di penjara. Mungkin di sekeliling dia ada ini pengawal tentara Romawi, tapi dia menulis. Meskipun dia waktu itu bukan penjara yang seperti penjara umum, tapi dia penjara di rumah, tetapi dijaga. Tapi di tengah-tengah dia ditekan. Di tengah itu Tuhan memberikan dia ilham, hikmat untuk kuasa untuk menulis surat ini. Ya, nanti kita akan baca. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan, besok saya dan Ibu Ruth dan juga Ibu Valentin kita akan ke Bali beberapa hari. Ada yang mau ikut silakan, tiket sudah nggak ada lagi. Tapi kita akan ke Bali 5 hari, 4 hari. Ada conference. Conference ini bukan conference, saya katakan ini retreat. Retreat ini adalah asli dari Sydney. Ya, retreat para pendeta yang sudah berkembang dengan Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, dan Darwin. Kita para pendeta berkumpul. Kali ini kurang lebih ada 100 pendeta datang. Dan ini dimulai dari salah satunya, ya, hamba yang ada di depan ini. Oke, kita mulai di Sydney ini, ya. Jadi ini adalah satu pergerakan baru. Saya sampaikan supaya saudara berdoa. Kalau kita dengar di mana-mana gereja suka pecah, di mana-mana suka tidak bersekutu, suka bersaing, satu denominasi, satu grup ini dengan satu grup ini selalu bertanggung
doktrin yang sebenarnya kurang begitu utama. Yang paling utama itu adalah siapa Yesus bagi kita. Tapi itu semua percaya Yesus yang sama. Cuma gara-gara hal soal baptisan pecah, hal soal kepenuhan Roh Kudus, berbahasa lidah pecah. Nanti soal apa saja cara ibadah sudah jadi pecah. Akhirnya di dunia ini sekarang ini ya terlalu banyak itu denominasi itu. Tapi kita waktu tahun 93 Tuhan kasih kita waktu kita baru berdiri bahwa kita adalah salah satu gereja yang mempersatukan, gereja yang membawa orang kembali untuk bersatu. Dan mulai itu kita salah satu yang aktif sekali di antara para pendeta di sini. Waktu itu tahun 93 mungkin baru 7 gereja, sekarang 49 gereja ya. Jadi berapa kali lipat itu, ada yang cepat itu 7 kali 7 berarti 7 kali ya 49, luar biasa. Nah pada waktu itu kita berkumpul supaya apa? Supaya gereja itu bersatu, dari Pentakosta, dari GBI, dari Presbyterian, dari ini Uniting Church, dari Assembly of God, kita mulai berkumpul bersatu. Dan saya sama Ibu Ruth selalu, Ibu Ruth kadang-kadang malas tapi saya pasti datang dengan pendeta kita ini. Dan kita sudah mulai waktu itu retreat pendeta-pendeta, dan kita bersekutu sering bersama-sama, dan akhirnya ini makin meluas. Dan terus terang ini kita ke Bali baru pertama kali kita keluar negeri ya. Kita ini saya bagikan supaya kita jemaat di sini nangkap bahwa Tuhan sedang memakai kita semua, termasuk ini apa Tuhan yang ini ya, bukan untuk dipuji tapi untuk dimuliakan nama Tuhan Yesus. Okay? Jadi kita mulai bekerja, dari kita bikin Bali ini kita undang pendeta-pendeta dari lain negara. Kan di gereja Indonesia ada di Korea, ada di Taiwan, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Belanda, ada di Amerika, ya ada di New Zealand. Kita ajak. Ini namanya gereja Indonesia yang diaspora, ya yang sudah kemana-mana. Nah, tapi mulai tahun depan kita semua setuju bahwa gerakan ini adalah gerakan yang baik, yang berdasarkan doa Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Yohanes 17. Kalau saudara baca di Yohanes 17, doa Tuhan Yesus itu minimal 6 kali Tuhan Yesus berdoakan supaya murid-muridnya itu bersatu. Kenapa? Dia tahu gampang sekali berpecah orang itu. Kakak beradik bisa bermusuhan, ya, apalagi orang di gereja yang dulu tidak kenal, gampang sekali pecah. Oleh karena itu dia berdoa supaya kita bersatu, dan melalui doa itu kita sama-sama misi. Kalau dulu orang pecah, kita sekarang mempersatukan kembali. Jadi tahun depan kita akan bikin yang lebih besar di Bali, dan kemungkinan besar ratusan pendeta-pendeta dari kota lain di Indonesia akan datang, dan kita akan bagikan. Saya juga salah satu pembicara utama untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, yaitu doa Tuhan Yesus itu digenapi. Ingat loh, Tuhan Yesus doa di Yohanes 17 itu sebelum hanya beberapa menit lagi itu Yudas sudah datang dengan teman-temannya untuk menangkap dia. Jadi itu doa yang benar-benar keluar dari hati. Dia merindukan supaya murid-muridnya bersatu. Kita di sini, amin, bersatu. Saya hari ini penuh sukacita, saudara-saudara. Lihat bersatu, ya. Kita perlu bersatu. Ingat, waktu Tuhan Yesus itu, ya, dia datang itu bukan hanya untuk menyelamatkan kita, menebus kita itu sendiri-sendiri. Dia ingin satu gereja yang kudus, dan persekutuan orang percaya, komunitas yang penuh kasih, penuh grace, penuh mercy, penuh perhatian orang-orang yang susah kita perhatikan. Saudara baca, saya baca Kisah Rasul itu sudah terlalu banyak sampai lupa berapa banyak saya itu selalu orang susah, selalu ada yang menolong. Itu yang Tuhan inginkan. Kita mau begitu, gereja begitu, amin. Ingat loh, gereja yang penuh kasih,
dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang baru datang. Saya minggu lalu ada Ibu Richen tiba-tiba datang di sini dan saya bilang, Ibu Achen, Ibu Nita, dapat nomor telepon. At least mungkin sekarang ini di Australia itu jarang orang butuh uang, butuh makan, karena semua sudah banyak yang punya uang, banyak yang punya makanan berlebihan. Iya, tapi manusia itu butuh teman. Amin. Butuh diterima di satu komunitas ini, diterima itu. Orang rasa welcome, bukan? Ya, Roni, kalau orang datang, kalau diterima itu rasanya iya, this is where I belong. Manusia semua di hati itu selalu tidak mau manusia itu ditolak. Apalagi yang sudah pernah ditolak. Ditolak sama orang tua, ada yang ditolak oleh ipar, ada yang ditolak sama mertua. Jadi ini tempat untuk pemulihan di sini. Amin. Jadi kalau mereka datang selalu kita welcome. Ibu Susan, Pak Daniel itu nomor satu itu. Dan sekarang sudah dibantu, ada yang tukang bikin kue, datang pagi-pagi sudah datang bikin kue. Ibu Poli ya, bagi dia senang itu, dia tuh sebenarnya rindu supaya kita bersatu. Gereja yang kudus itu gereja yang bersatu. Ya, meskipun kita masing-masing itu punya pendapat, pilihan, suka warna ini, mobil ini, semua beda-beda. Suka buah ini, ada yang gak suka. Tapi firman Tuhan, kita di dalam Kristus itu yang mengikat kita semua. Amin. Amin. Jadi kita pergi 4 minggu away untuk langsung ke Timor untuk melayani di gereja di Timor. Ingat loh, gereja eklesia itu rintis dengan saudara-saudara kita, ya, saudaranya Naomi, saudaranya Emily itu. Kita punya 2 saudara perempuan rintis gereja di tempat yang dulu pertama kita dapat agak sedikit menakutkan. Kenapa? Sedikit-sedikit orang melempar gereja kita. Tapi sekarang gerejanya kuat dan makin bertumbuh. Anak-anak sekolah minggu aja sudah 70 sekarang. Amin. Amin. Tadi saya dengar ya, 70 ya. Luar biasa. Dulu diancam anak-anak, jangan pergi sana, nanti kamu nggak diterima di sekolah ini. Gitu loh. Tapi sekarang mereka datang. Tuhan memberkati. Nah, saya 4 minggu, tapi tiap minggu sudah ada yang siap. Ibu Vicky salah satu. Minggu depan ada pendeta yang tinggi dulu datang, ganteng, namanya Yohanes Irawan, yang pernah khotbah. Ada yang ingat gak dari Semarang? Ada yang ingat khotbah judulnya yang sudah sudahlah. Yang sudah sudahlah. Masih ingat? Ya, itu dia khotbah supaya kalau sudah mengampuni, ya lupakanlah. Jangan terus bawa ke rumah. Bila mengampuni di gereja, terus pulang ambil lagi gitu. Jangan, mengampuni itu benar-benar mengampuni karena sangat berguna. Mengampuni itu dalam hidup kita. Ayo sekarang kita buka di Efesus 1 ayat 10 sampai 14. Saya akan ini bagikan tiap ayat, karena tiap ayat itu punya arti, supaya minimal di sini kita semua menangkap arti dari kepercayaan kita. Ya. Efesus pasal yang pertama, karena minggu lalu baru kita ayat 1 sampai 9, sekarang 10 sampai 14. Saya baca ayat yang 10, saudara baca ayat yang 11 ya. Baca, ambil bagian, jangan datang hanya dengar, tapi I want to learn, I want to know more. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk sebagai persiapan pengenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 11 ayat sama-sama.
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Ayat keempat, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, yang pertama di sini berbicara adalah persiapan untuk Kristus akan menjadikan kepala yang Kristus adalah kepala yang menyatukan bumi, surga, dan bumi. Dan yang bisa hanya satu pribadi yang bisa menyatukan surga dan bumi hanya Dia, karena Dia yang maha kuasa. Di sini negara-negara itu terpecah. Saudara tahu ada berapa negara sekarang ada di muka bumi? Ya, ada 199. Ya, ada negara yang baru 2 tahun yang lalu pecah dari induknya, Sudan Selatan. Dulu Sudan, sekarang Sudan Selatan. Ya, baru 2 tahun yang lalu, tapi mereka tidak begitu bagus. Kalau Timur-Timur berapa tahun? 25 tahun yang lalu berdiri dari Indonesia, ya. Oke. Nah, di muka bumi itu gampang sekali perpecahan, pemberontakan di mana-mana. Jarang sekali yang bisa sampai benar-benar ini. Kalau kita baca sejarah raja-raja, sejarah kerajaan, itu selalu penuh dengan perpecahan. Ya. Di dalam saja kelihatannya bagus, tapi di dalam ada hati yang bersaing satu sama yang lain. Kita aminkan itu ada. Dan ini bukan hanya orang pemerintahan, kerajaan, dunia bisnis pun sama. Saudara, kalau yang satu untung, yang satu kurang untung, bermasalah. Langsung bersaing, langsung bermusuhan. Saudara pernah tahu dulu di Maryfield ada 3 gereja, ada Red Vietnamese Restaurant, Home. Saudara ingat masih di sana? Itu semua kakak beradik, tapi musuhan. Akhirnya satu masing-masing buka sendiri. Saudara harus tahu itu. Banyak sekali yang saya tahu karena uang itu perpecahan. Sulit. Kenapa? Karena sifat asli yang ada di dalam manusia sejak kejatuhan, yaitu Adam dan Hawa, yang ada adalah iri hati, cemburu, ingin menguasai, ingin lebih penting, ingin lebih dihormati. Itu ada di dalam manusia. Dan manusia pertama yang telah membuktikan itu, pokok aja bisa bunuh adik. Kain bunuh Habel. Benar kan? Kakak beradik. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sejak kejatuhan itu, yang ada di dalam manusia adalah dosa yang mengikat. Saudara jangan pikir bahwa manusia yang sudah ini itu jadi pendeta, sudah ini. Belum. Saya kasih tahu bahwa pendeta pun kalau dia tidak benar-benar berserah, kalau dia tidak benar-benar berserupa dengan Kristus, tidak benar-benar menyangkal diri dan pikul salib, yang muncul hanya ego. Saya kasih tahu, hati-hati. Oke? Saya tidak bilang saya sudah sempurna, tapi saya mau belajar tiap hari untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi di firman Tuhan katakan bahwa Yesus akan mempersatukan. Saudara tahu, sejak pertama kali Injil ini diberitakan,
hanya diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem atau yang datang dari luar daerah datang ke Yerusalem. Mereka mengalami itu. Sampai pada waktu itu mereka itu berkumpul terus di Yerusalem sampai Tuhan izinkan ada Paulus datang dengan timnya untuk memporak-poranda dengan mereka terpencar. Dan terpencarnya mereka itu ada yang sampai ke kota Antioquia, sampai kemana-mana. Dan dari situlah Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Pertama mereka, Petrus itu dan Yohanes selalu terfokusnya hanya dengan orang yang pegang Taurat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan itu sejak hari itu sampai 2000 tahun ini, mungkin saudara pikir, aduh terlalu lama ya. Oh, bagi Tuhan tidak lama 2000 tahun. Karena di mata Tuhan 1000 tahun itu baru 1000 tahunnya kita itu satu harinya Tuhan. Itu di ayat katakan 1000 tahun ya, kita manusia itu 1 tahun. Jadi baru 2 hari kan? Benar kan? Baru 2 harinya Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan sudah mulai kerjakan? Mulai dari Injil yang dibawa oleh Paulus dengan Lukas dengan Barnabas, itu mereka sampai ke Turki. Pada waktu mereka di Turki, mereka itu merindukan untuk Injil ini bisa sampai ke bangsa-bangsa. Pada waktu itu kerinduan hati Paulus itu untuk pergi ke sebelah timur. Ya, yang kalau dari Turki sebelah timur ya negara-negara Armenia, Kazakhstan yang sekarang di Central Asia, habis itu ke China. Tuhan tidak ini, Tuhan bilang menuju ke barat, menuju ke Eropa, mulai dari Macedonia, mulai dari Filipi, akhirnya Eropa menjadi orang percaya. Dari Eropa sampai ke Amerika, dari Amerika balik lagi, tukar lagi ke Asia, dari Asia sekarang sedang menuju kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu inilah Tuhan itu sedang bekerja dengan cara. Saudara mungkin kok lama banget. Saudara kalau hanya 50 tahun lalu Tuhan Yesus sudah datang, berarti kita tidak tahu. Benar gak? Jadi Tuhan itu punya waktu. Waktu ditanya murid-murid, mengapa murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak boleh tahu kapan engkau kembali? Tuhan Yesus katakan bahwa hanya Bapa di sorga yang tahu. Yang penting kita di sini dengar firman Tuhan, taat firman Tuhan, siapkan hati kita untuk menunggu kapan saja Dia datang. Amin. Kalau kita ada kesempatan selalu berbuat baik, ayat itu katakan jangan jemu-jemu, jangan sampai patah harapan. Dan Tuhan Yesus mulai saat itu, sekarang Injil sampai ke ujung bumi. Ya, keliling sekarang. Ya, dan Tuhan itu adil karena Dia katakan Injil keselamatan, Injil kerajaan ini akan sampai kepada ujung bumi. Kita bacakan itu sampai ke ujung bumi. Dan benar, kalau mau dibilang kita orang timur itu salah satu tempat yang ujung. Sydney salah satu yang jaraknya tuh yang paling jauh dari Yerusalem. Kalau ini ya. Tapi kita menerima Injil di sini. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana bahwa seluruh dunia. Nah, saudara bilang masih banyak orang yang belum dengar. Benar, dari 7.700 suku yang ada sekarang di muka bumi, suku-suku yang bukan negara. Negara 199, tapi suku itu ada 7.700. Nah, kita di Indonesia aja salah satu yang terbanyak. Ada 400 lebih suku. Ya, di timur aja kira-kira mungkin ada 10 suku, bahasanya lain. Tapi ada 7.700. Pada waktu saudara ingat kejadian, waktu orang-orang itu ingin bersatu untuk membangun Babel itu di Kejadian 11 itu tercatat ada 77 suku. Ya, tapi sekarang berlipat ganda jadi 7.700. Meskipun tidak semua suku sudah dengar firman Tuhan, ya, tetapi melalui teknologi yang sekarang
dimanapun kita berada, bisa reaching kita, internet dan YouTube segala macam bukan. Jadi segala bangsa sekarang ini sudah mulai mengenal firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi, dan Kristus itu yang akan mempersatukan. Dia akan datang kembali memerintah, dan pemerintahannya itu bukan dari Canberra, bukan dari Washington, tapi dari Yerusalem. Saudara katakan, dari mana ia berangkat? Ya, dari mana ia berangkat? Di situ dia akan turun kembali dan berdaulat dari Yerusalem. Dia akan memerintah dalam kuasa, dia akan memerintah dalam kebenaran, dia akan memerintah dalam keadilan, dia akan memerintah di dalam belas kasihan. Sekarang ini tidak ada belas kasihan, bukan? Kasihan kan kalau kita lihat orang yang tidak bersalah harus menderita. Padahal itu keputusan hanya 2 orang. Ya, 3 orang paling. Dan Netanyahu, Trump sama Iran punya aja. Tapi manusia banyak yang harus menderita, banyak korban. Ketidakadilan itu di mana-mana. Di muka bumi ini kalau kita mencintai keadilan, mungkin tidak ada keadilan yang sesungguhnya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, keadilan itu akan terbuka nyata semua. Amin. Seperti begini saja. Idi Amin itu melalui pemerintahannya, pemerintah Idi Amin yang ada di Uganda, saat ini ada penyakit Ebola di sana, harus hati-hati mau ke Afrika ya. Nah, Ebola itu ya di sana itu pada waktu dia tahun 70 sampai tahun 77 kurang lebih, saudara harus tahu 1 juta orang lebih mati gara-gara kekerasan militernya dia. Saya rasa di Indonesia tidak jauh bukan, dari tahun 66, 65 sampai tahun 98 itu berapa banyak orang yang menderita bukan? Ketidakadilan. Dan sesudah itu mereka pemimpin ini mati aja. Ya seperti Hitler, gara-gara dia puluhan juta orang mati kan, Hitler perang. Tapi pada waktu dia dikepung, dia ambil senjata, dia tembak, hanya menderita berapa menit sudah mati. Apakah nanti Tuhan tidak mengadili dia? Ada firman Tuhan katakan setiap orang akan diadili. Oleh karena itu jika kita lihat di dunia ini tidak ada keadilan, jangan kita kayak mengguna nama Tuhan. Kita katakan Tuhan, Engkau tahu semuanya. Oleh karena itu hari ini Kristuslah akan menyatukan semua dan akan menjadi Allah bagi semuanya kita. Amin. Kita percaya Tuhan kita bukan saja dia mampu mencurahkan Roh Kudus dan apa yang dijanjikan itu benar terjadi. Sampai hari ini pun di mana-mana banyak orang masih tercurah dengan Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kedua, saya ada 4 tapi tidak panjang-panjang. Ya, di ayat ini aku katakan, ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus. Ya, harus ingat, bukan di dalam gereja kumpulan ini, tapi di dalam Kristus. Berarti lebih daripada hanya berkumpul. Karena saya sudah tahu banyak orang dulu ke gereja eklesia tapi hatinya tidak ada dalam Tuhan Yesus. Saya kasih tahu itu benar, karena saya tahu mereka datang ke gereja karena istri harus datang, kalau enggak papa nanti nggak menyetujui pernikahan kita, jadi dia datang. Om saya baptis ya, kamu mau baptis? Ya saya baptis. Mau dibaptis, tapi habis itu hatinya tetap tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada Kristus di dalam. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus itu mau menekankan bahwa kita harus ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Itu artinya apa? Artinya itu hati kita ada dalam Tuhan Yesus, firman-Nya Tuhan Yesus dan rohnya Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Amin. Kalau tidak ada, itu kira-kira kita orang percaya enggak? Saya hanya kasih contoh. Kita boleh berteman dengan seseorang, ya, tapi dia bukan kekasih kita. Kalau kekasih kita, maka kita sering memikirkan tentang dia.
sini mungkin itu waktu masih pacaran sama Andi, ya waktu itu ada di mana saja, di mana, ada di mana, ganggu di kita ini, ya. Meskipun pisah tempat, tapi hatinya ada di situ. Amin. Kayaknya tuh kayak Andi bangun lagi, makan gak kenyang, mandi tak basah, begitu ya, begitu kan? Ini yang keluarga sudah lupa mereka. Jangan tadi ngomong aja. Ya lupa dia waktu pacaran dulu. Tapi kalau benar-benar kekasih itu selalu ingat dalam hati. Dan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada dalam hidup kita, pasti kita tiap hari mikirkan siapakah Yesus itu. Kalau orang tidak pernah ingat karena tidak ada Kristus itu dalam hidupnya, benar-benar itu ada perbedaan. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus, kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan kalau kita ada dalam Tuhan Yesus, janji-janjinya itu akan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Ingat loh, mulai dari pertama sampai akhir ini ada ribuan janji Tuhan di Alkitab. Makanya disebut perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua itu adalah perjanjian. Mulai dari Tuhan berjanji dengan Adam, dengan Hawa, ya, dan Tuhan berjanji dengan itu Nuh, Tuhan berjanji dengan Henok, Tuhan berjanji dengan Abraham, Tuhan berjanji sampai hari ini. Tuhan tetap berjanji. Apakah kita itu akan menerima janji itu? Di firman Tuhan katakan tadi, hanya orang yang ada di dalam Dia. Saya berkhotbah ini kenapa? Bukan membuat kita hanya datang ke gereja pulang. Di gereja kelihatannya kayak malaikat alim-alim, tapi di luar ada orang bikin salah sedikit, telinga kita udah berdiri. Belajar, kita semua mesti belajar. Rendah hati, tetap belajar, penuh kemurahan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini tentu saya rindu untuk kita semua katakan kepada Tuhan Yesus, aku mau ada di dalam Engkau di dalam aku. Mau begitu kan? Amin. Sungguh-sungguh. Amin. Nanti istri kasih tahu insan, ya, apakah ini sudah di Tuhan Yesus betul-betul atau belum? Biasanya kalau orang mulai malas berdoa, malas baca firman Tuhan, itu hati-hati. Hubungan kita itu mulai renggang dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang yang ketiga di sini, ya, hidup kita itu di ayat yang berikut itu ada ayat supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Rasul Paulus katakan dia punya hidup itu adalah untuk puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Ini perlu sekali. Karena salah satu yang menjadi masalah di dalam masyarakat, di dalam hidup keluarga, yaitu masing-masing mencari puji-pujian untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita berubah dan hidup kita adalah untuk puji-pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, dunia ini aman. Saya kasih tahu. Kenapa ada orang bisa tersinggung? Ya, karena egonya kena sentuh. Ingat, itu saya kasih tahu. Kalau orang benar-benar dalam Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, meskipun diapakan, disakitin apapun, dia tetap tenang. Karena dia tidak mencari itu. Dia hanya mencari hidupnya itu untuk puji-pujian bagi Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Apakah kita sudah hidup begitu? Saat kita memberi, orang nggak terima kasih, kita bilang, oh nggak terima kasih ya. Kalau kita kasih ini apa gitu ya, coba apakah
Banyak orang di muka bumi, khususnya yang suka selfie masuk di Facebook itu sebenarnya sedang mencari pernyataan diri. Saya berani bilang, suruh mereka semua serang saya. Saya itu tahu, ada yang memang tujuan baik untuk keluarga atau apa. Tapi kebanyakan yang pesta di sini, beli tas ini, tulis di situ, hati-hati. Lagi holiday di mana, taruh di mana, hati-hati. Karena itu sudah bercampur antara ego dan Tuhan Yesus. Meskipun percaya, kita harus benar-benar ingat loh, tiap dari kita itu perlu minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita datang ke Tuhan itu hanya mau dulu sama, nggak berubah, nanti juga tidak berubah? Nah, waktu kita ketemu Tuhan Yesus harus satu, yaitu hidup ini untuk kemuliaan Dia. Amin. Eki rindu hanya hidup ini dan Andi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena kita mau apa? Mau apa di muka bumi ini? Ingat kita ini datang ini dari dulu itu memangnya kita yang bikin diri kita sendiri. Tuhan yang mengatur semua. Semua yang ada itu Tuhan. Dia yang mulai. Dia yang menyelamatkan. Dia yang punya inisiatif untuk datang ke muka bumi untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hari ini biarlah kita berubah cara hidup, cara berpikir, cara gaya kita, sehingga seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kekayaan untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau masih ganteng, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kayak Andi ini masih ganteng. Tapi masih 50 ya sekarang. Nah, 50 kan? Mereka sudah 25 tahun sama-sama kita. Belum lebih dari mulai tahun 2000 ya, mulai datang. Jadi kita tahu. Oleh karena itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau begitu orang puji kita gimana Om Sam? Tenang, hadapinya tenang. Jangan orang puji itu rupanya merah telinganya kalau orang puji kita bilang terima kasih ya, tapi di hati kita Tuhan, ini karena Engkau, ini untuk Engkau. Amin. Jangan bilang, weh kamu ganteng gitu. Iya, thank you. Ya, terus ini saya. Dia terus gitu ya. Ingat loh, manusia itu di dunia itu lari kejarnya itu. Saudara percaya para presiden itu lagi tunjuk sombongnya tuh kalau mereka bicara, apalagi yang datang dari Washington itu ada kelihatan. Hanya berita aja tadi hampir White House sedang diserang, ditembak, tapi orangnya waktu dia berjalan seperti di sini White House, orang itu baru sampai di Westfield pakai senjata tembak-tembakan sama security, akhirnya dia mati. Ya, kenapa kok bisa begini? Pendeta, bukan pendeta, ini presiden semua ditembak terus. Memang dia tuh luar biasa, ada halnya. Tapi kalau dia tidak dimusuhin, dia dikasihi, itu aja. Orang nggak bisa setengah-setengah sama dia. Oke, jadi hidup kita semua setuju bahwa kita hidup untuk kemuliaan. Yang terakhir, ini hari sesuai dengan hari Pentakosta. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Tadi kita baca di sini ayat 13 sampai 14, ya. Roh Kudus itu diberikan kepada kita itu sebagai materai. Ya, sebagai materai, bukan hanya sebagai materai. Kita mungkin zaman ini tidak pakai itu lagi, ya. Tapi kalau zaman dulu ada apa surat resmi saja harus ada seal dari raja, ya punya cap, ya punya cap. Itu lambangnya, ya materai di sini yang dimaksud itu seal. Jadi saat kita percaya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan. Kalau enggak, orang enggak tahu dan tidak mampu. Tanpa Roh Kudus itu kita tidak bisa mampu menjadi orang benar. Ya, ada orang kapan hari bilang ini, oh
kita bisa datang ke Tuhan sendiri tanpa harus melalui Yesus. Ya, mereka bilang ini dari Islam punya. Mereka bilang bahwa kita bisa datang, dosa minta ampun. Mereka tidak tahu bahwa kemampuan manusia untuk bertobat itu ya mungkin bisa di mulut, tetapi tidak bisa mengubah yang di dalam. Ya, oleh karena itu manusia itu berapa banyak dari kita yang selalu katakan, oh saya tidak mau berbuat dosa lagi, nanti besok berbuat lagi, bukan? Itu kenapa? Kuasa dosa yang ada dalam hidup ini. Rasul Paulus itu katakan bahwa dia itu seorang ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan, tetapi setiap kali dia mau berbuat yang benar di hadapan Tuhan, yang muncul adalah dosa itu yang berbuat di dalam. Kenapa? Karena benih yang ada di dalam. Puji syukur, Tuhan Yesus turun, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus menyelamatkan. Dan bukan itu waktu dia naik ke sorga, dia katakan, aku akan mengutus rohku, roh Kristus, roh Bapa, untuk bersamamu, menguatkanmu dan memerdekakanmu, memberikan kamu pengampunan, dan semuanya itu dia bekerja dalam hidup kita. Luar biasa, bukan? Jadi orang pikir bahwa dia mampu. Berapa banyak istri yang selalu bilang, Om Sam, saya punya suami sudah mengaku tidak mau pergi lagi ke tempat yang nggak benar, tapi besok dia pergi lagi. Waktu diancam dia takut, dia bilang, oke saya berubah. Tapi besok dia, kenapa? Benih di dalam ini tidak pernah mati. Benih dosa itu. Oleh karena itu hanya satu yang bisa memerdekakan kita, yaitu kuasa kematian Tuhan Yesus yang menebus. Ada kata itu, menebus kita, memerdekakan kita, memberikan kita kehidupan baru untuk menjadi ciptaan yang baru, orang-orang yang bisa mempunyai kuasa untuk menang atas dosa itu sendiri. Amin. Amin. Oleh karena itu hari ini tidak usah ini lagi. Mari hari ini kita semua di sini katakan kepada Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil saya untuk ada di dalam kerajaan kekal. Ingat, kalau Tuhan tidak panggil, Tuhan tidak memilih, kita ada main soccer sekarang mungkin, atau piknik di mana bukan. Tapi karena Tuhan, kita ada hati untuk datang di gereja. Ada hati itu karena Tuhan yang naruh itu. Kita berterima kasih. Biarlah Tuhan, Engkaulah kepalaku, Engkau adalah rajaku, Engkau adalah Tuhanku sekarang. Yang kedua, katakan, Tuhan, aku rindu ada di dalam Engkau, sehingga semua janji itu dapat terjadi di dalam hidupku. Jadi janji perlindungan, janji kebahagiaan, bahkan janji kehidupan kekal itu ada dalam janjinya. Amin. Yang ketiga di sini, mari kita sekali lagi katakan kepada Tuhan, hidupku yang Engkau berikan. Ingat, Tuhan masih beri kita hidup loh. Ada orang lain hanya 30-an, 40-an sudah almarhum. Benar gak? Kita semua pernah tahu kan? Jadi kalau kita masih ada orang bilang, kenapa kok dia masih di umur panjang? Saya bilang, Tuhan sedang memperbaiki dia. Berarti kita itu sedang Tuhan perbaiki, bukan? Kenapa? Mungkin ada hal karena Tuhan menginginkan kita masuk ke surga bersama Dia. Tapi karena kalau kita masih diizinkan, karena Dia sedang memakai kita atau memperbentukkan kita, membentuk kita. Dia masih mau memakai kita atau membentuk kita. Kalau tidak lagi, Dia akan panggil. Tapi kalau kita masih hidup, berarti kasih-Nya masih menyertai kita selama-lamanya. Jadi kita katakan, hidupku bukan untuk aku lagi, tapi hidupku untuk siapa? Kristus. Untuk kemuliaannya, untuk puji-pujian bagi namanya. Orang melihat kita, orang bilang ini pengikut Kristus yang benar. Atau orang bilang, ini penipu. Kayaknya nama Tuhan Yesus disebut-sebut, tapi perbuatan belakangnya nggak ada yang tahu. Jangan sampai orang bicara begitu. Tapi kita harus orang kasih tahu bahwa dia ini adalah pengikut yang benar. Sehingga orang-orang di Antioquia
Melihat orang percaya pada waktu itu belum sebut Kristen, mereka bilang ini orang Kristen yang mengikuti Yesus Kristus. Amin. Dan yang sekali lagi, kita semua Roh Kudus itu rindu dalam hidup kita, ingin menuntun kita. Apakah kita terbuka hati kita? Apakah kita sadar bahwa Dia selalu menyertai kita? Amin. Jadi bapak-bapak di sini lagi pikirannya yang dulu saya punya pacar lama, lebih ganteng dari lebih cantik dari sorry kalau ganteng baik itu sudah nggak benar ya, maksudnya begini. Nah sekarang saya hidup Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hanya untuk Dia aku hidup, hanya untuk Dia aku hidup. Kenapa? Saudara mau tahu? Karena saudara asalnya dari sana. Firman Tuhan katakan kita ini berasal sumbernya dari Tuhan sendiri. Dia menciptakan kita menurut gambarnya Dia. Cuma Dia pakai Adam dan Hawa untuk benih pertama sampai ke sekarang. Ya. Amin. Jadi siapa yang rindu Roh Kudus, katakan Roh Kudus, aku selalu ignore dengan Engkau, tapi hari ini aku mau dengar. Aku mau berbicara, aku mau taat, aku mau dibentuk, aku mau mengikuti Engkau selamanya. Dan saya katakan, kalau kita hidup demikian, kekuatan Tuhan menyertai, damai menyertai, termasuk kesembuhan tubuh. Saya berani katakan, kesembuhan tubuh. Kebanyakan kita kan hidup ini frustrasi kan. Kalau frustrasi penyakit gampang datang, benar kan? Iya, tapi kalau kita syukur, damai, sejahtera, sering datang aja untuk nyanyi. Semua di sini yang tulangnya sudah mulai. Amin. Kita ada di sini. Ingat, Tuhan punya rencana yang mulia. Mari kita berdoa. Sambil menaruh tangan di dada, taruh tangan di dada. Kita katakan Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau yang mempersatukan dunia ini. Engkau yang mempersatukan bangsa-bangsa yang telah terpecah mulai dari Babel, dari menara Babel. Tapi Engkau sedang mempersatukan kita karena Engkau punya rencana kekal agar manusia ada di dalam satu tubuh, yaitu tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja, kami rindu untuk ada di dalam Engkau. Tidak sekedar ada dalam gereja, tidak sekedar mengaku percaya, tetapi benar-benar kami ada di dalam Engkau. Kami mengundang Engkau, kami selalu terbuka untuk Engkau. Firman-Mu, kekuatan-Mu ada di dalam Engkau. Kami terbatas Tuhan di muka bumi ini, tetapi di dalam Engkau kami akan memiliki kekuatan surgawi. Kami percaya Engkaulah yang mempersatukan sorga dan bumi ini, sehingga apa yang ada di sorga terjadi di bumi ini. Tuhan, kerajaan-Mu akan mengubah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga rindu agar semua janji dalam hidup kami yang telah Engkau nyatakan itu akan dialami oleh kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami berjanji bukan cari lagi pengakuan orang, cari untuk dipuji orang, tetapi kami hanya cari nama Tuhan dipuji di dalam hidup kami, dan kemuliaan bagi-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau sudah memberikan Roh Kudus sebagai meterai. Saat ini kerjakanlah apa yang Kau mau dalam hidup kami, supaya kami dimerdekakan benar-benar dari hal-hal yang bukan daripada-Mu. Biarlah kami hidup untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu Tuhan akan terus berbicara. Karena hamba terbatas, tapi Engkau Maha Kuasa, sehingga iman kami tidak bergantung kepada manusia, tapi iman kami bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa Engkau telah berikan Roh Kudus, bahkan
menebus kami untuk menjadi milik-Mu. Milik-Mu. Kami bukan milik siapa-siapa, tapi kami milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang dipuji. Haleluya. Amin.